رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Peringatan, penyambutan. Siapa bisa jawab apa itu hewan reptil? Reptil. Siapa bisa jawab? Hewan reptil. Hah? Enggak nampak dia ini, Ismail Montegarsa. Oh. Hewan reptil itu mikirnya. Hewan reptil adalah, sebutkan biar tahu kawan-kawannya. Hewan reptil adalah hewan yang melata seperti ular, kura-kura, buaya. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Hewan reptil adalah hewan yang melata atau yang bertulang belakang, dia berdarah dingin seperti buaya, ular. Ada yang hadir di sini ular. Sebelah sini ada buaya. Buaya darat. Jangan tuduh orang. Yang nuduh orang itu biasanya dia yang buaya. Jangan nuduh orang. Reptil itu adalah hewan. Dalam otak manusia ada namanya otak reptil. Dia ganas, dia berdarah dingin, ingin membunuh orang, ingin memakan orang. Dalam otak manusia ada disebut dengan otak reptil. Sebab itulah setiap hari di Panyabungan banyak orang makan orang tapi tidak ada yang meninggal. Ada orang makan orang, tidak ada yang meninggal di Panyabungan. Berangkat sekolah, jumpa dia sama temannya, musuh bebuyutannya, upangan kuno, upangan. Tapi belum pernah dia makan orang, kan? Tiap hari dia memakan orang. Itulah otak reptilnya berkembang. Tiap pulang sekolah yang perempuan, dia sudah emosian, mengingat temannya ini banyak salah, banyak sering membulinya. Dia terus ancam, kubunuh nanti sianu itu, kubunuh. Ubunuh manarun sianu, ubunuh, udege. Setiap hari dia mau membunuh orang. Otak reptilnya sedang berkembang. Itu manusia. Nah, karena otak manusia ada 3 bagian, depan, tengah, dan belakang. Dikala berdiri otak ini sama tinggi, dikala duduk dia sama rendah. Tapi Allah perintahkan ananda dan kita semua untuk menunduk. Otak depan ini ditekan oleh 2 otak yang lain. 17 kali Allah perintahkan dalam sehari semalam. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 17 rakaat. 17 kali kita menunduk. Otak hewan tadi ditekan oleh 2 otak yang lain. Dan lebih rendah lagi dikala sujud. Ananda sekalian sujud, otak depanmu ditekan, ditindih, dihimpit oleh otak tengah dan otak belakang. Maka secara logika orang yang rajin sholat, otak binatangnya, otak reptilnya terus ditekan, semakin lama semakin menipis. Karena 17 kali dia ruku, lalu dia 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Yang perempuan, dalam ruku kita 17 kali, dalam 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti berapa kalikah kita sujud sehari semalam? 2 kali 17, 30. Mana ini ilmu matematikanya? Yang lagi-lagi dulu. Yang ruku 17 kali, sujud 34 kali. 17 ditambah 34 sama dengan berapa? Jawab kuat sama-sama. 17 tambah 34 51. Ananda sekalian menempa otak reptil ini dalam ruku dan dalam sujud. Secara logika orang yang rajin sholat itu akan mencetak generasi yang baik, akan membentuk karakter yang baik, karakter yang disiplin.
Bahasa Qur'annya begini, inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi otakmu ini kalau tidak ditekan dengan dua otak yang lain, dia akan merajalela, dia akan ganas seperti ganasnya buaya, dia akan berbisa seperti bisanya ular, karena otak manusia bagian depan disebut dengan otak reptil. Maka untuk itu lakukanlah solat fardu, itu harus kita lakukan, harus kita jaga. Dan kalau ingin lebih pintar, ingin otakmu lebih cerdas, lebih mudah menangkap pelajaran yang disampaikan gurumu di kelas, maka tambahi dengan solat sunat. Yang perempuan dulu. Bapak ingin tanya, kalau dapat ada hadiahnya. Coba sebutkan solat sunat yang dilakukan di malam hari Ramadan. Nggak ada. Kosong. Pindah. Lagi-lagi. Coba sebutkan nama solat sunat yang dikerjakan di malam hari Ramadan. Time. Hayya bila. Hayya bila. Ambil mic-nya. Coba sebutkan solat sunat yang dikerjakan di malam hari Ramadan adalah solat tarawih. Tarawih. Dia bagus, 100 dapat duit. Alhamdulillah. Solat sunat dilakukan di malam hari Ramadan adalah solat tarawih lah. Tutup dengan witir. Semakin rajin ananda sekalian solat dalam rukuk, dalam sujud, ditambah lagi solat sunat, itulah solat tarawih, witir, dan solat sunat yang lain. Otak reptilmu akan tertekan terus, sehingga kecerdasan itu muncul. Otakmu makin lama makin cerdas dan makin hebat. Nah, itulah pesan dalam Isra Mi'raj. Bapak tes lagi yang lagi-lagi. Peringatan. Enggak ada. Ada yang apa enggak jawab, enggak serius. Semuanya kompak. Peringatan. Perempuan, penyambutan. Nah, itu peringatan Isra Mi'raj. Sekarang kita pindah ke penyambutan bulan suci Ramadan. Ayat puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Setiap Quran menyebut kata iman pasti akan bersambung dengan amal soleh. Kalau ada amal soleh, dasarnya adalah iman. Ibarat tanaman. Ini ada tanaman. Anakku yang laki-laki perhatikan. Ini tanaman. Pasti ada akar, ada batang, ada buah. Akarnya itulah iman, batangnya itulah amal soleh, buahnya inilah takwa. Apa arti sebuah akar kalau tak kunjung muncul batang, cabang dan ranting? Apa manfaat akar dan batang? Sudah puluhan tahun tidak kunjung berbuah, tanaman itu akan dipotong. Jadi sama halnya dengan orang mengaku iman tapi tidak sholat, dia tidak zakat, datang puasa Ramadan dia tidak ikut berpuasa, maka orang ini sama halnya dengan punya akar tapi tak punya batang. Atau sebaliknya, ada akar, batangnya hebat, puluhan tahun tidak kunjung berbuah. Sama halnya dengan orang, dia sudah ngaku beriman, dia rajin sholat, zakat, dia sudah puasa di bulan Ramadan, tapi setiap hari perbuatan tercela tetap dilakoni, perbuatan buruk tetap dikerjakan. Dia tidak punya buah hasil dari keimanan dan juga amal solehnya. Pada Quran Allah ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, itulah akar.
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam itulah amal saleh, la'allakum tattaqun itulah buah ketakwaan. Apa itu iman? Oh, sekarang pertanyaan lagi yang perempuan, tadi udah laki-laki. Masih ada ini, masih ada amplopnya. Yang perempuan, iman dengan Islam adalah dua hal yang berbeda. Siapa dapat tunjuk tangan? Siapa bisa jawab rukun iman? Rukun iman yang perempuan. Mana yang di belakang? Ya. Paling belakang, paling belakang. Oh, langsung berdiri. Puasa enggak tahu apa itu rukun iman. Beda iman, beda Islam. Jadi orang-orang yang akan beramal soleh harus didasari dengan iman. Tapi pertanyaannya, apa itu iman? Ambil mikrofonnya. Lalu sebutkan sini nak di depan ini. Iya, sebutkan 6 rukun iman. 1. Oh, hidupkan. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasul. 3. Iman kepada kitab. Terus? Iman kepada malaikat-malaikat. Iman kepada hari kiamat. Yang ke-6. Iman kepada kodar kodar dan kodo. Oh, kodo dan kodo. Kodar dan Kodo dan kodar. kodar. Iya, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Alhamdulillah. Semoga barokah ilmunya. Itulah iman. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qada'i khairihi wa syarrihi. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu iman. Tidak tampak oleh mata, tapi dia rajin sholat Pak Ustaz, itu rukun Islam. Dia rajin puasa Pak Ustaz, itu rukun Islam. Sekarang anakku yang laki-laki dulu, peringatan, peringatan, penyambutan. Coba tunjuk tangan anakku yang laki-laki. Siapa bisa sebutkan 5 rukun Islam? Wah, yang di tengah, dia paling cepat. Oke, maju ke depan. Iman itu 6 perkara. Islam itu lain cerita. Tidak sama iman dengan Islam. Jadi buat kamu, siapa ini? Arya Pulungan, jawab Pulungan. Sebutkan 5 rukun Islam. Maju ke depan. 5 rukun Islam. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan salat. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji bagi orang yang mampu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat teman kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu rajin puasa, bukti kamu muslim, belum tentu beriman. Kamu rajin sholat, bukti kamu muslim, wanita muslimah, tapi urusan iman adalah hal yang berbeda. Ibarat tanaman, akar itulah iman, tak tampak oleh mata. Yang nampak itu batang, cabang dan ranting. Itulah keislaman. Ananda rajin sholat, nampak di mata orang Anda sholat, berangkat ke masjid untuk tarawih. Tapi yang diharapkan ada buahnya, perubahan. Yang sebelumnya datang ke sekolah sering terlambat karena sudah rajin puasa, rajin sholat tarawih, akhirnya dia pun disiplin. Itulah aturan yang Allah sebutkan pada ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, sebagian daerah ada yang menambahi rukun iman itu. Tidak lagi 6 perkara Pak Ustaz, enggak, mereka sudah tambahi. Jadi berapa? Mereka buat jadi 8 perkara. Oh, yang laki-laki di tengah, apa yang terjadi di situ? Oh, yang di tengah, Kiahwa, why? Kenapa di situ? Perhatikan ke depan. Orang di sebagian daerah sudah menambah atau sudah merusak keimanan. Mereka terjebak dengan judi. Mereka terjebak dengan judi online.
togel, apalagi game-game online. Mereka terjebak dengan game apa namanya itu? Slot. Slot do sangat solot. Slot. Solot. Nah. Atau seketer. Habis duit ayah ibunya hanya untuk depo, mandepo, kan? Tiap sebentar top up. Jadi hati-hati, anak-anakku yang perempuan juga sama. Jangan sampai ikut-ikutan dalam permainan seperti itu. Kenapa? Karena judi akan merusak keimananmu. Dan juga jangan sampai terjebak dalam narkotika, narkoba, karena itu akan merusak otakmu. Jadi bagaimana amal soleh yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Dengarkan, Bapak akan sampaikan dengan rinci dan ringkas rangkuman apa yang Ananda lakukan ketika Ramadan itu datang. Yang pertama kali kita lakukan di malam hari Ramadan adalah sholat tarawih dan witir. Itu yang pertama. Setelah sholat tarawih dan witir, Ananda yang laki-laki bertadaruslah, bacalah Al-Quran, 1 baris, 2 baris, yang penting rutin. Tidak harus di masjid pakai mikrofon, tanpa mikrofon pun bacalah Quran di masjid, atau bacalah Quran di rumah. Anak-anakku sekalian, jangan sampai kamu begadang alasannya tadarus padahal main-main, lari-lari di masjid. Sering Bapak lihat anak-anak SMP, anak-anak SMA, kalau malam alasannya tadarus tapi cuma lari-lari bikin keributan dalam masjid. Bagus pulang, tidur dan istirahat. Karena begadang boleh begadang kalau ada artinya, kata Haji Roma Irama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau alasannya tadarus ya silakan. Jadi boleh Ananda tadarus, bacalah Al-Quran. Itu ibadah kita. Yang perempuan juga sama, bacalah Al-Quran. Al-Quran itulah sebagai penenang dalam hidupmu, sebagai sugesti dan juga pemberi pesan dalam otakmu. Bacalah Al-Quran. Siapa yang lancar baca Quran dapat 10 pahala dalam satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim, dia dapat minimal 30. Tapi siapa yang baca Quran terbata-bata, dia hanya dapat 1 pahala. Kenapa? Karena baca Qurannya tidak lancar. Maka kalau ingin pahala yang banyak, belajarlah. Sama siapa? Sama temanmu yang sudah mahir. Kapan itu? Nanti di malam-malam Ramadan. Disebut dengan tadarus. Tadarus itulah mempelajari Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu tadarus. Sekarang zamannya zaman canggih. Kalau ingin lancar baca Quran, harus rajin belajar sama teman yang mahir atau yang bisa. Saya nggak bisa ngajar, Pak Ustaz. Bagaimana bisamu? Bagaimana kamu bisa? Itulah ajarkan buat teman-temanmu. Bapak mengajar Quran itu ya apa adanya, karena Bapak tidak pernah belajar dengan metode ini itu segala macam. Bapak mengajar dengan cara lama atau cara Bapak dulu belajar Al-Quran. Pertama, alif ba ta sa jim ha ho dal zal ro zai sim sim so ba ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha. Kalau Bapak dulu ada sambungnya itu, ada kotak-kotak di dalamnya, Bapak ajari cara bacanya. Wasin sodate wasin date salam date lamim do penmo wassalamu. Begitu Bapak dulu belajar. Sekarang pun mengajar begitu. Ada sekolah tahfiz di Gunung Tua di Parbondan, dari usia 4 tahun, usia PAUD sampai SMP. Ada beberapa murid kita SMP 2 ini masih ikut ngaji sama Bapak. Ada yang perempuan namanya Aulia Rahmi, mana dia datang si Rahmi.
dari Gunung Tua. Itu murid bapak itu, masih terus dia belajar tahfiz. Ada di sini kalau yang laki-laki ada ini, Habibullah. Ini dulu belajar sama bapak ini, Habibullah. Jadi kita mengajar orang menurut kemampuan kita. Bapak juga sama, sudah lewat alif bata baru pindah alif bata alif bawah alif dopen a i u badate baba bawa bi badopen du. Gitu belajar ya. Tarate tata bawa tita dopen tu. Bagus, Anda bisa jawab. Nanti di ujung ada lagi segi 4 kotak. Wasin sabdate wasin date salam date lamim dopenmu wassalamu. Baru pindah lagi namanya kapmin kapmin. Alif date anun date na kapmin mati dopenkum anakum. Barate banun date na kapmin mati dopenkum banakum. Tadate ta nun date na kapmin mati dopenkum. Wah, Anda sudah mulai mahir kan? Coba yang perempuan. Sadate sa nun date na kapmin mati dopenkum sanakum. Coba semuanya dulu. Siapa bisa jawab ini? Bau wau date bau nun date la ho date ho. Wah, denggado. Dulu bapak belajarnya begitu. Kalau pulang jumpa kawan, wah, sambil candaan. Bau wau date bau nun date la ho date ho bau na ho. Wah. Baru dijawab kawan kita itu. Ho date ho mim date madal date da ho mada. Katanya. Itu indahnya dulu bapak belajar Quran. Hanya bisa begitu, yang ngajarnya demikian sampai sekarang. Tahun sudah 2026. Bapak hanya bisa ngajar dengan cara dan metode yang lama. Ada di Ipar Bondar, namanya Sekolah Tahfiz Al-Hasbi. Jadi anak-anakku sekalian, bacalah Quran. Al-Quran yang kamu baca itu akan menjadi rahmat penenang buat dirimu. Itulah yang kedua, kita tadarus. Lalu setelah tadarus, istirahatlah, tidurlah. Ini mau tidur ini, biasanya mau tidur banyak yang hafal ini. Coba dulu rebutan dulu, laki-laki dan perempuan, siapa paling cepat tunjuk tangan dalam hitungan ketiga. Siapa bisa baca doa mau tidur? 1, 2, 3. Sana yang di tengah. Iya, yang di tengah. Iya udah. Yang nengok ke belakang. Iya, sini yang di tengah. Cepat. Yang sana yang di tengah. Yang sebelah sini. Bapak nggak tahu namanya. Siapa namanya ini? Cepat. Doa mau tidur. Jangan ada dulu yang tidur. Nanti malam mau tidur baru amalkan. Ambil mikrofonnya. Sebutkan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dapat hadiah. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Alhamdulillah, barakallah. Bismika Allahumma amutu wa bismika wa amut. Atau bismika Allahumma ahya wa amut. Baca doa mau tidur. Anak-anakku sekalian, matikan handphonemu, charger HP-mu. Jangan scroll HP kalau mau tidur. Kenapa? Anak-anak gadis megang HP, dia sudah tiduran, dia sudah berbaring tempat tidur sambil scroll. Nengok ke bawah. Sambil scroll TikTok. Tiba-tiba kamu tertidur. Jari jempolmu menekan tombol live siaran langsung. Dia ngorok tidur. Udah siaran langsung tidur, ngorok, ngences lagi kan, ditonton oleh semua orang. Datang temannya yang sama-sama kelas 7. Halo Besti, halo Besti, HP-mu itu hidup, kamu sedang siaran langsung live di TikTok. Ditengoknya rekaman siaran ulangnya, dia aja ketawa-ketawa nengok rekamannya. Kenapa? Ngencesnya terus mengalir.
Anak-anakku yang laki-laki, jangan tiduran sambil megang handphone. Matikan handphonemu, cas, jauhkan, karena itu bisa merusak saraf-saraf otakmu. Kalau handphone berdekatan dengan orang yang tertidur, pengaruh radiasinya itu akan mempengaruhi akal dan saraf manusia. Jauhkan, dicas untuk besok baru bisa digunakan kembali. Jadi baca doa sebelum tidur. Setelah itu kita pun tidur untuk bangun nanti di waktu sahur. Nah, di waktu sahur itu banyaklah makan karena seharian Ananda akan puasa. Banyak minum. Perempuan kalaupun tidak selera, tidak mood untuk makan dan minum, harus tetap ada isi perutmu. Paling tidak makanlah sebutir kurma atau 3 butir atau buah-buahan apa, harus ada isi perutmu nak di kala sahur, walaupun tidak selera, walaupun matamu mengantuk. Setelah itu pun kita berpuasa sampai datang waktu maghrib. Tibalah masanya adalah untuk waktu berbuka. Ini sudah buka puasa terakhir ini karena amplopnya tinggal 1. Berarti pengajian kita ini akan berakhir. Tanpa terasa sudah lebih 1 jam dapat ceramah di sini. Perhatikan, ini ada 1 amplop ini, rebutan siapa cepat dia dapat. Ketika waktu pertanda berbuka puasa sudah datang, yaitu sirene. Sudah dibunyikan sirene kan? Jangan buru-buru berbuka puasamu. Angkat 2 tanganmu, berdoalah kepada Allah terkait dirimu. Doakan agar dirimu sebagai pelajar bisa maksimal menjawab ujian-ujian di sekolah. Karena kalau tidak salah yang kelas 9 di bulan Ramadan akan mengikuti apa itu, tes TKA, tes kompetensi akademik. Jadi Ananda harus mengikuti simulasi itu walaupun Ramadan. Bagaimana agar bisa jawab ujian-ujian ini Pak Ustaz? Doakan pada Allah di kala berbuka. Karena kata Nabi ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang tua terhadap anaknya. Wan anak-anakku, mohon doa orang tuamu agar dia mendoakanmu setiap berbuka puasa. Itu doa yang tidak tertolak. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi doa orang yang berpuasa sampai berbuka inilah yang kita terapkan. Setiap buka puasa doakan pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual, agar aku bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Amin. Selesai itu makanlah kurma sebutir atau 3 butir. Kalau tidak ada Pak Ustaz, air putih, minumlah air putih. Air putih lewat siap diminum, baru baca doa buka puasa. Ananda jangan baca doa buka puasa sebelum berbuka, itu salah, bingung malaikat. Sekarang pertanyaan terakhir dulu, pertanyaan terakhir. Siapa bisa ucapkan baca doa setelah berbuka puasa dalam hitungan ketiga? Tunjuk tanganmu. 1, 2, 3. Yang di depan ini siapa ini? Yang jadi sandaran, iya. Tunjuk tangan dulu kiri. Cepat. Coba ucapkan doa berbuka puasa. Hidupkan, nyalakan, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat, dekat. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika abdaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Tepuk tangan buat teman kita. Alhamdulillah, dia hafal. Ayo semua yang laki-laki baca doa setelah berbuka. Allahumma enggak kompak laki-laki.
Yang perempuan dulu, mereka nggak kompak. Yang perempuan baca doa berbuka. Allahumma. Oh, itu baru mantap. Yang artinya, ya Allah, bagimu aku telah selesai puasa. Kenapa selesai puasa? Kan sudah buka puasa. Wa bika amantu, dan denganmu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, atas rezeki yang engkau berikan ini ya Allah, aftartu, aku telah berbuka. Kan sudah berbuka, sudah makan kurma, sudah minum air putih. Kalau ananda sekalian baca doa itu sebelum berbuka, ya bingung malaikat mau dicatat apa. Ini bohong ini. Kenapa ini dia baca sudah berbuka padahal belum diminum, kurma belum dimakan. Apalagi ada doa dalam hadis lain, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Kenapa hilang rasa haus? Kan barusan minum. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Kenapa basah? Kan barusan buka puasa. Wa sabatal ajru insyaallah. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, dengarkan tata cara berbuka. Ketika sirene telah berbunyi di masjid-masjid di mana kamu tinggal, maka angkat dua tanganmu, berdoalah kepada Allah terkait kebutuhan hidupmu. Minta kesehatan boleh, minta kecerdasan boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kesehatan boleh. Minta duit boleh, Pak Ustaz? Boleh. Sebelum batalkan puasa berdoa, bunyi sirene nging, angkat dua tanganmu. Ya Allah, ya Tuhanku, lehen madiau epeng. Bolehkah begitu Pak Ustaz? Boleh. Doanya jangan kepanjangan. Setelah itu barulah batalkan puasamu. Makan kurma. Kalau tidak ada air putih, setelah itu bacalah doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang laki-laki dulu baca doa berbuka, Allahumma Ada sebagian dia nggak baca serius, ada yang ngantuk. Baca kompak dulu, jangan ada yang main-main lagi. Biar bapak tahu siapa yang belum hafal doa berbuka. Kompak yang laki-laki, mana suaramu? Baca doa berbuka, Allahumma. Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik, guru-guru. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik, pak kepala sekolah dan anak-anakku sekalian, duduk yang bagus, lipat kakimu, lalu angkat dua tanganmu. Mari kita berdoa kepada Allah menyongsong bulan Ramadan ini. Allah hapuskan segala dosa dan kehilapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami. Jangan karena dosa dan kesalahan itu ya Allah Engkau timpakan musibah dan bencana dalam hidup kami. Angkatlah ya Allah segala kebodohan, ketertinggalan dalam diri kami. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ajari kami ya Allah ilmu-ilmu yang berguna. Arahkan kami ya Allah ke jalan hidup yang positif di dunia, dan berikan kami balasan ya Allah atas usaha dan upaya itu di negeri akhirat yang lebih baik, yaitu surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup Bapak ingin ungkapkan dalam sebuah ungkapan syair bahasa India. Ada tulang Bapak dulu di India namanya Shahrul Khan. Apa kata tulang Bapak ini Shahrul Khan? Yet satyarihe muharipatihe sallema jagalema mudpadayatihe jisi pada siade kadeha hayu matengger hotopika dunia kiritum meritum nehi sanjaiha. Apa maksudnya? Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu harus kita maafkan. Wali kelasmu pernah salah, bapak dan ibu gurumu pernah salah, teman sekelasmu, teman satu sekolahmu pasti pernah salah. Ramadan akan datang, ikhlaskan dan maafkan mereka. Walaupun tangan tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, tapi hatimu harus lapang dada, merelakan dan mengikhlaskan itu, sehingga Ramadan kita masuki dengan baik dan benar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وابتسمت